a last call for passengers travelling to Rome on Alitalia Flight 571, due to leave at 12:40. Assalamualaikum Sadayana, selamat datang kembali di channel Cerita Andina. Ini adalah video part kedua ya dari Q&A seputar pramugari pengalaman teman aku nih di maskapai penerbangan terbesar di Indonesia. Buat yang belum nonton part satunya, aku kasih linknya di deskripsi box ya. Buat yang penasaran seperti apa Q&A-nya part kedua ini, tonton terus video ini sampai habis ya. Jangan lupa ya, klik tombol subscribe dan juga lonceng supaya kalian update terus video aku selanjutnya. Pramugari ada penempatan wilayah kerja atau enggak? Itu ada. Jadi tiap maskapai punya base masing-masing. Jadi ada base dan itu semuanya ditentukan oleh perusahaan. Biasanya ada sistem rolling atau intinya tergantung kebutuhan perusahaan. Jadi misalnya perusahaan butuh di kota A sekian banyak pramugari, di kota B sekian banyak pramugari. Kemudian di kota B kurang, jadi pramugari dari kota A dipindahkan ke kota B, bisa seperti itu. Atau dari awal penandatanganan perjanjian kerja, pramugari tersebut sudah ditentukan untuk bekerja di kota C, seperti itu. Jadi untuk penempatan itu ada. Kemudian sebelum terbang, persiapan apa saja sih yang dilakukan? Biasanya cek kesehatan, jadi ada cek tekanan darah dan cek kadar alkohol. Setelah itu briefing bersama kolega-kolega yang lain yang satu flight. Apalagi ya? Dan persiapan pribadi pastinya membawa barang-barang yang sudah ditentukan, yang wajib dibawa apa aja. Lebih ke persiapan pribadi seperti itu, dan persiapan fisik dan mental. Kemudian untuk standar tinggi dan berat badan, jadi tiap maskapai memiliki standarisasi yang berbeda-beda untuk tinggi dan berat badan, yang range-nya berbeda-beda. Kebetulan untuk di tempat saya bekerja sekarang, saya kasih gambaran aja ya. Misalnya tinggi kalian 162 cm, biasanya berat minimalnya itu 47 kg, berat maksimalnya 55 kg, seperti itu. Tapi ada juga maskapai lain, misalnya tinggi kalian 160 cm, nah berat minimal harus 51 kg, maksimal 60 kg. Jadi tiap maskapai penerbangan memiliki standarisasi atau BMI yang sudah ditentukan, seperti itu. Pramugari diet nggak sih? Kalau untuk diet, sepengetahuan saya banyak. Jadi dietnya ada yang diet sehat, banyak yang memilih makanan sayur-sayuran, buah-buahan, olahraga, tapi yang minum seperti obat pelangsing itu juga ada. Nah, kalau saya pribadi, kalau terbang sepertinya agak susah ya untuk memakan makanan yang sehat. Jadi makanan yang ada ya udah dimakan gitu, karena saat terbang kita ke berbagai kota biasanya icip-icip kuliner. Kadang yang makanan sehat tersedia tapi susah untuk dijangkau atau kurang mengenyangkan misalnya, karena kan pas sampai hotel ya capek, pengennya makannya karbo-karbo gitu. Kalau saya pribadi biasanya olahraga di hotel, misalnya ada kolam renang, berenang, atau
atau bisa juga disiasati saat libur sehari atau saat libur 2 hari itu semacam detox ya. Jadi benar-benar saat libur itu makanan dipilih. Kalau memang harus makan karbo seperti nasi, ya nggak apa-apa, asal ya porsinya lebih sedikit, seperti itu. Jadi lebih ditentukan aja waktunya. Jadi pas hari libur detox. Atau biasanya saya juga minum teh hijau sih. Jadi teh hijau, kunyit asam, air, rebusan kayu manis, back to nature ya. Kembali ke alam. Nah, sepertinya kalau untuk diet kurang lebih seperti itu sih. Jadi karena takut dietnya salah, sembarangan diet juga bisa jadi sakit. Karena pekerjaan kami itu membutuhkan banyak kalori ya. Kalau dietnya sembarangan nanti lemes, capek, takut pingsan. Kemudian tipsnya apa sih kalau nafsu makan lagi tinggi tapi tetap harus jaga berat badan? Kalau saya pribadi biasanya suka minum teh hijau sih, jadi rajin minum teh hijau gitu sih. Terus kalau diet, kalau saya pribadi kalau sedang terbang itu agak susah untuk diet, karena kadang bawa buah-buahan atau sayuran itu pas sampai pesawat terkadang sudah tidak segar lagi, jadi mau nggak mau beli makan karbohidrat, nasi, ayam goreng seperti itu. Nah, kadang saat libur, jadi libur sehari atau 2 hari, nah disitulah bener-bener jaga makan yang sehat, buah, sayur, seperti itu. Jadi terkadang nggak bisa dihindari kan, kalau lagi bekerja nggak bisa milih makanan yang ada, yang makanannya ini ya udah dimakan gitu. Tapi lebih ke saat libur bener-bener jaga makannya, kemudian minum teh hijau sih, lebih ke herbal, atau minum seperti air kayu manis, kunyit asam, ya kembali ke alam. Pengalaman seram selama jadi pramugari, selama terbang atau selama menginap di hotel, alhamdulillah nggak ada sih, nggak ada, dan jangan sampai. Tapi kalau ketakutan pernah, karena kan kayak tiap-tiap tempat punya cerita mistis masing-masing ya, jadi yang kayak parno sendiri itu pernah. Tapi untuk benar-benar ngalamin sih belum pernah. Untuk suka dukanya jadi pramugari, sukanya banyak. Jadi klise sih, kita bisa ke berbagai tempat di belahan dunia, bekerja sambil berlibur seperti itu. Kemudian bisa kenal banyak orang, karena kita sering bertemu banyak orang, melatih skill untuk problem solving dan juga skill komunikasi seperti itu. Banyak ya kelebihan-kelebihan yang bisa diambil, manfaat-manfaat yang bisa diambil dari pekerjaan pramugari. Selain itu apalagi ya, kalau untuk dukanya yaitu mungkin kita hari libur kami tidak bisa sama dengan hari libur orang di rumah, which is biasanya orang kantoran liburnya kan Sabtu Minggu, tapi kebanyakan pramugari liburnya itu weekdays bukan weekend. Jadi harus bisa mengatur waktu dengan baik, harus punya support yang besar dari keluarga, sama ini body clocknya itu tidak teratur. Jadi kalau terbang kami ada terbang malam, otomatis tidurnya siang gitu. Jadi tidurnya pagi, bangun siang, malam begadang.
Kalau terbangnya pagi, tidurnya kadang sore, malam udah bangun seperti itu. Dan itu tidak tentu, tiap hari jam tidurnya berbeda-beda. Tips sukses jadi pramugari. Ini agak bingung ya, karena definisi pramugari sukses itu apa sih? Saya juga nggak begitu paham sih, dan definisi sukses bagi kalian juga apa juga berbeda-beda kan. Jadi cuma mau sampaikan aja. Yang penting be yourself, jadi diri kalian aja, nggak usah dibuat-buat, alami aja semuanya. Punya integritas, punya loyalitas, profesional, tapi jangan lupa tetap be kind to others. Jadi jaga hubungan baik, tetap baik terhadap rekan kerja, juga terhadap penumpang, semuanya yang kalian temui di tempat kerja. Itu aja. Good luck. Oke, sekian video Q&A tentang pramugari part 2 ini ya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Jika kalian suka, jangan lupa like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa di video cerita Andina selanjutnya. Wassalamualaikum sadayana.